Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang masih salah paham terkait dengan Syiah. Di sini saya merangkum ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan Syiah ya. Salah satunya saya kutip dari videonya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin. Nanti kita padukan dengan pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang lain. Karena di Indonesia ini tokoh yang agak keras menyampaikan itu salah satunya adalah tokoh-tokoh FPI. Coba kita cek bagaimana pendapatnya tokoh FPI terkait dengan Syiah. Yang pertama, menurut Habib Rizik Syihab ini ada 3 kelompok Syiah yang harus bisa dibedakan. Yang pertama, al-ghulat al-mutatarrifun alladina ya'taqiduna bi umurin muaddiyatin ila kufrin sharihin wa bawwah misla i'tiqad bi ilahiyatil a'immah. Kelompok gulat ini adalah orang-orang yang meyakini ya di dalam hatinya tentang suatu keyakinan yang menyebabkan ia menjadi seorang kafir. Misalnya meyakini menuhankan imam-imam mereka. Jadi ada kelompok Syiah yang meyakini bahkan menuhankan imam-imam mereka. Au tahrifil Quran, atau mungkin merubah redaksi Al-Quran. Atau wa ghairi dzalika min al-i'tiqadat al-mukaffirah fahum kuffarun kharijuna 'anil Islam. Atau keyakinan-keyakinan lain yang menyebabkan mereka itu menjadi kufur dan mereka itu keluar dari Islam. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, ar-rawafid alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil ghulah. Dia itu meyakini tidak sampai pada keyakinan kelompok ulat. Walakinnahum yabghaduna awlabas sahabah wa yasubbunahum fahum dhallun. Nah, ini ya, yaitu orang-orang yang meyakini tidak sampai pada keyakinan kelompok ulat, tetapi mereka itu memarahi para sahabat Nabi, bahkan mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Alasannya karena dia mengambil jatahnya Sayyidina Ali. Harusnya setelah Rasulullah itu yang menjadi imam itu adalah Imam Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengingkari itu, mengambil haknya Ali. Ini kelompok yang kedua, ar-rawafid. Min ahlil bid'ah wal ahwa, dia itu termasuk ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walakin ghairu kharijin 'anil Islam, mereka ini tidak keluar dari Islam, mereka termasuk orang yang fasik. Ini ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mu'tadilun alladzina la yattabi'una al-ghula wala ar-rawafid fahum muslimun. Mereka ini tidak ulat, tidak rawafid, mereka ini orang-orang Islam. Kesimpulannya, Syiah itu dibagi 3. Yang pertama ulat, mereka ini yang secara akidah sudah keluar dari Islam. Mereka meyakini menuhankan para imamnya atau mengubah redaksi Al-Quran. Kemudian yang kedua, ar-rawafid. Mereka ini tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari Islam, tetapi mereka membenci para sahabat, mencaci maki sahabat. Mereka ini termasuk ahli bid'ah dan mereka termasuk orang-orang fasik, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang adil ya. Kelompok Syiah yang tidak mengikuti wulat dan rawafid. Mereka ini sangat dekat ajarannya dengan Sunni. Mereka termasuk orang-orang Islam. Nah, informasi berdasarkan berita-berita di Google saya cari, ternyata populasinya di Iran sendiri itu yang wulat ini sangat sedikit ya. Gak usah sampai Syiah, kelompok Sunni aja yang sesat-sesat juga ada. Tiba-tiba ngaku SMS Tuhan kan ada juga. Mereka itu sebenarnya orang-orang Sunni juga, banyak itu. Nah, kelompok ini sangat kecil dan di Iran sendiri katanya dilarang ya, dilarang. Ar-Rawafid
Nah, ini kayaknya yang paling banyak ini Ar-Rawafid ini kelompok kedua. Artinya apa? Walaupun mereka fasik, mereka tidak sampai keluar di Islam. Kemudian yang ketiga ini juga banyak ya, ada di Yaman. Di beberapa tempat mereka mengaku sebagai Syiah, tetapi ajarannya sangat dekat dengan Sunni. Sangat dekat dengan Sunni. Ini, kemudian ini juga saya baca ya, terkait dengan Ibnu Taimiyah. Ini tokoh yang diagungkan oleh teman-teman Wahabi. Jadi teman-teman Wahabi ini sangat anti banget dengan teman-teman Syiah. Dalam hal ini Saudi Arabia tidak suka banget sama Iran, kira-kira begitu. Makanya jangan heran kalau Saudi meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat. Kenapa? Saudi meyakini bahwa Iran itu ancaman bagi mereka. Kira-kira begitu ya, sahabat, gampangnya. Dalam kitab Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyah sangat keras mengkafir-kafirkan Syiah. Jadi memang ada. Jangan heran kalau teman-teman Wahabi sangat tidak suka dengan Syiah, karena ada referensinya. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah itu, beliau sangat keras, tidak mau dengan ajaran Syiah. Tetapi di akhir hidupnya, terutama setelah keluar dari penjara, beliau sangatlah bijak. Misalnya di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah di akhir bukunya juga membahas tentang sufi yang sebelumnya dianggap sesat oleh beliau. Anggap ini kaul jadidnya lah. Dulu masih muda, masih kenceng-kencengnya mengkafir-kafirkan Syiah, tetapi di akhir hidupnya Ibnu Taimiyah tampilnya lebih bijak, kira-kira begitu ya. Nah, ini menurut saya penting dikaji oleh teman-teman ya. Kemudian ada kajian lain nih tentang Syiah yang saya baca ya, bahwa Syiah itu juga dibagi menjadi 3. Di tengah-tengah itu ada Itsna Asyariyah yang mayoritas ada di Iran hari ini. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Menurut saya di kelompok Sunni juga ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada. Di kelompok Syiah juga ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi yang wasatiyah itu mayoritas. Yang ekstrim kanan mereka kelompok-kelompok yang sangat fanatik seperti Ismailiyah dan lain-lain. Dan juga banyak ulama-ulama Sunni mengatakan mereka sampai keluar di Islam. Tapi kelompok ini sangat sedikit. Yang hari ini banyak, mayoritas itu Itsna Asyariyah. Kemudian ada kelompok Syiah yang lebih dekat dengan Sunni, sangat dekat dengan Sunni, seperti Zaidiyah. Jadi menurut saya, berbicara soal perbedaan ini, mari kita larinya ke tengah, ya. Yang kanan kita tarik ke tengah, yang kiri kita tarik ke tengah. Walaupun kadang-kadang kita hidup di tengah-tengah ini dicurigai. Yang kiri mencurigai kita di tengah itu berada di sebelah kanan, yang kanan mencurigai kita yang berada di tengah berada di sebelah kiri. Kadang-kadang suka dibilang munafik. Sebenarnya bukan munafik menurut saya. Kita ini ingin menarik benang merah. Kelompok kanan, kelompok kiri ditarik ke tengah. Kita ketemu, kita diskusi, kita bahas, kita selesaikan. Jangan sampai umat Islam mudah diadu kambing. Jadi berkaitan dengan Syiah ini, menurut saya penting kita kaji. Juga tidak sedikit tokoh-tokoh Indonesia sempat dituduh Syiah ya. Terutama beberapa tokoh NU sempat dituduh Syiah oleh kelompok-kelompok kanan. Kenapa demikian? Ya karena memang banyak tradisi Syiah itu juga mirip dengan tradisi di Jawa, dengan tradisi umat Islam di Indonesia ini banyak sekali. Varian-varian yang ada titik temunya, misalnya berjanji, tradisi memuji-muji Nabi, asyraqal badru alaina. Kata teman-teman Wahabi, Nabi tidak suka terlalu dipuji-puji, kira-kira begitu ya. Kata teman-teman Ahlus Sunnah, ya selama itu tidak menjerumus pada kesyirikan, boleh-boleh saja memuji, pujiannya masa nggak boleh, kira-kira begitu. Memuji doinya juga boleh, masa memuji Rasulullah tidak boleh, kira-kira begitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini sesuatu yang normal menurut saya jika dikelola dengan baik. Mari teman-teman yang mungkin hatinya masih banyak kebenciannya, ya sedikit demi sedikit dihapus. Kita sedih ketika melihat orang-orang yang sama-sama teriak takbir,
sama-sama bersyahadat, saling rudal. Itu kita sedih. Akhirnya setan tepuk tangan. Bagaimana dulu Irak Iran berperang. Sedih. Ketika Irak Iran dulu berperang dibantu oleh Amerika, Irak. Setelah itu Irak diserang sendiri oleh Amerika. Itu kan hal-hal yang membuat kadang-kadang kita sedih. Kita tidak perlu membenci siapapun. Kita tidak benci Amerika, kita tidak benci negara manapun, tetapi kita tidak suka dengan kezaliman. Kita menolak kolonialisme penjajahan. Kita menolak orang-orang yang melanggar hukum internasional. Mereka menyerang negara yang berdaulat. Kita tidak mau itu. Indonesia negara bebas aktif. Bagi Indonesia satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Tetapi ayo kita selesaikan baik-baik. Kita tidak perlu anti Amerika, karena bagaimanapun handphone kita, alat-alat elektronik kita juga impor dari sana. Jadi kesannya lucu. Kita anti Amerika menggunakan YouTube buatan Amerika, kan lucu. Jangan anti Amerika. Kita anti kezaliman. Siapapun yang zalim, mau dia bangsa Amerika, mau dia bangsa Arab, mau dia bangsa Indonesia, kalau dia zalim, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan, kita lawan. Kita mencintai siapapun. Ya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.